Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Room. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Kejaksaan tapi tidak berkenan untuk hadir. Mas Pujiono, sebetulnya setelah MOU ditandatangani, sebetulnya yang mau disadap siapa sih? Enggak, saya sampaikan begini dulu. Kita sudah melakukan klarifikasi ya dengan Jaksa Agung dan juga dengan Pak Jamintel khususnya. Jadi dalam diskusi itu ada yang kemudian mengemuka begini. Jadi kejaksaan itu dalam beberapa hal ada di posisi yang juga tidak enak. Sebagai contoh nih, dalam kasus Chromebook Kementerian Pendidikan, itu harapan publik adalah agar segera ditetapkan tersangka. Sementara alat bukti untuk mendukung penetapan tersangka itu tidak mencukupi, belum mencukupi. Sudah sejak 20 Mei naik tahap penyidikan, dipanggil 52 saksi, tapi kemudian juga sampai sekarang belum ditetapkan tersangka. Karena apa? Karena salah satunya adalah alat dukung untuk kemudian memperkuat alat bukti dalam konteks salah satunya adalah metamorfosis alat bukti ya, itu kejaksaan kemudian harus kemudian juga adaptable. Salah satunya adalah kemudian dengan penyadapan ini. Ini satu. Artinya memang untuk itu? Ya, salah satunya kemarin kita tanya sarana alat bukti itu, mengejar ya, alat bukti mengejar alat bukti, makanya setelah itu bisa dilakukan setelah penyidikan. Sehingga penegakan hukum itu sesuai dengan keinginan masyarakat, harapan masyarakat, itu bisa berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Itu satu. Nah, yang kedua juga, kita juga sampaikan, ya boleh, tapi jangan sampai dong nanti ada pelanggaran terhadap due process of law-nya, melanggar terhadap ya ketentuan-ketentuan tentang akuntabilitas, ketentuan tentang pelindungan terhadap hak privasi termasuk dengan hak asasi manusia. Itu sudah kita sampaikan. Oke, terus sarannya apa? Sarannya kemudian segera bentuk pedoman. Nah, memang untuk regulasi yang paling tepat sebenarnya adalah kalau dasar 30C itu undang-undang. Makanya kita dorong juga nih Pak Beni agar segera, ini sudah sejak tahun 2010 nih. Sejak tahun 2010 sudah ada amanat untuk kemudian ada undang-undang, tapi undang-undangnya belum jadi-jadi nih. Ya, ini sudah 15 tahun dan bahkan kalau kita lihat di Prolegnas belum muncul undang-undang penyadapan. Nah, oleh karena itu yang dalam waktu dekat ini adalah RKUHP. Kita berharap ada cantolan dikit lah ya. Penyadapan itu bisa kemudian diatur secara ya mungkin cantolan yang cukup untuk kemudian ada situ mengatur, karena itu harus upaya paksa. Sehingga misalnya setiap penyadapan itu harus izin pengadilan. Semua undang-undang yang sektoral 13 itu nanti tunduk pada KUHP. Dan itu nanti diatur di ketentuan penutup, itu satu. Kedua juga nanti di RKUHP itu misalnya baru boleh dimulai sejak penyidikan. Mau KPK, mau jaksa, mau kepolisian, baru boleh dilakukan setelah penyidikan. Maka hak privasi itu tidak akan dilanggar dan masyarakat juga tidak perlu takut bahwa nggak perlu takut. Nah, ya, sebelum menunggu itu, karena memang ini juga di putusan MK tahun 2016 itu kan penyadapan juga bisa menjadi alat bukti elektronik. Tapi perkara kemudian ini unlawful legal evidence atau tidak, nanti kan yang menilai adalah hakim. Ya, hukum acaranya belum ada. Ini di penyadapan, bisa nggak ini menjadi alat bukti? Nanti hakim yang kemudian bisa mengesampingkan atau tidak berdasarkan putusan MK 2016 itu. Nah, ini sebelum ada itu, maka bisa kemudian kejaksaan menyusul kemudian untuk segera membuat pedoman, dan Pak Jaksa Agung maupun Jamintel sudah menyusun mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan pedoman itu sudah jadi, sehingga kita bisa lihat bareng-bareng. Belum ada ya? Ya, oke, kita lihat bareng-bareng nanti. Oke, Wahyudi. Jadi gimana? Ini kerjasamanya sudah diumumkan, pedomannya nggak ada sebetulnya. Ya, yang harus dibacakan begini ya, MOU itu kan kaitannya dengan intelijen penegakan hukum. Jadi levelnya masih level intelijen sebenarnya. Belum level proses pembuktian di pengadilan. Ini kan yang harus dibedakan gitu kan. Artinya ini kan masih dalam proses gathering information. Meskipun kemudian tujuan akhirnya adalah untuk penegakan hukum, itu satu hal. Yang kedua yang harus kita baca dan dipahami kan begini. Penyadapan di sini yang dimaknai sebagai penyadapan kan tidak semata-mata kemudian merekam pembicaraan antar pribadi atau antar individu. Tetapi kan kemudian termasuk meminta log data komunikasi yang terjadi sebelumnya gitu kan. Yang itu nantinya akan digunakan sebagai bukti di pengadilan gitu kan. Nah, karena kan memang kalau misalnya sudah dinyatakan sebagai tersangka, kemudian baru disadap, itu kan sebenarnya sudah tidak ada komunikasi apa-apa lagi. Enggak, kalau penyidikan itu belum tentu dia jadi tersangka dulu.
Jadi Betul, iya. maksudnya kalau orang sudah tahu bahwa sudah ada proses penyidikan, orang-orang yang kemudian merasa terkait dengan kasus itu kan pasti akan membersihkan komunikasinya kan. Nah itulah kenapa kemudian ada proses menggali data-data pribadi lain, percakapan-percakapan pribadi yang direkam oleh operator. Operator itu kan merekam percakapan kita dan kemudian disimpan beberapa waktu lamanya. Sehingga kemudian di situ perlindungan data pribadi itu menjadi penting tentang bagaimana retensi komunikasi kita sehari-hari itu kan. Nah, ini yang masih kosong di dalam KUHP kita. Selain tadi kekosongan Undang-Undang Penyadapan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu kan sama sekali tidak mengatur penyadapan. Nah, sementara Undang-Undang PDP kita juga tidak secara spesifik mengatur bagaimana perlindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana. Ini berbeda dengan UK misalnya, berbeda dengan Uni Eropa misalnya. Mereka punya General Data Protection Regulation untuk PDP, tetapi kemudian punya spesifik undang-undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam konteks penegakan hukum pidana. Sehingga jelas siapa sih subjek data dalam konteks penegakan hukum pidana. Bagaimana perolehan data pribadi itu dilakukan oleh penegak hukum. Bagaimana pemrosesannya, berapa lama data itu akan disimpan gitu kan. Dan kemudian ada kepastian bahwa penegak hukum itu tidak boleh menggunakan data yang diperoleh untuk kasus lain yang kemudian digunakan untuk penuntutan terkait dengan kasus yang lainnya lagi gitu kan. Jadi ada perlindungan terkait dengan status si subjek datanya ini gitu kan. Oke, baik, saya kembali ke Anies ya, yang lebih Komnas HAM yang lebih menjaga agar hak privat itu juga tidak khawatir, tidak cemas. Setelah kondisi begini pedomannya belum ada, MOU sudah dikerjakan dan penyadapan mungkin sudah berjalan gitu. Terus apa yang harus dikerjakan sekarang ini? Ya sebenarnya kami seperti yang saya sampaikan di awal, ini kita semua patut khawatir dan ini berbahaya ya. Karena satu, penyadapan tanpa pengawasan itu kan berpotensi melanggar due process of law ya, dan prinsip proporsionalitas gitu dalam pembatasan hak asasi manusia gitu. Yang kedua, penyadapan dengan tanpa standar prosedur pengawasan yang jelas itu juga berpotensi itu melahirkan perampasan hak privasi. Karena apa? Karena kita semua punya hak privasi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa kapan disadap dan siapa yang tidak disadap gitu. Jadi saya kira oleh karena itu di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang juga sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik ya, di dalam pasal 17, kemudian General Comment 16 itu diatur sedemikian rupa bagaimana negara harus melakukan upaya sedemikian rupa melindungi hak privasi untuk apa? Agar melarang adanya penyadapan dengan prinsip-prinsip yang sangat ketat sekali gitu. Jadi sehingga tentu Komnas HAM mendorong agar Jaksa Agung mungkin menunda dulu gitu ya. Menunda implementasi dari MOU yang sudah dilakukan. Baik, Ben. Jadi ada yang batal demi hukum, ada yang menunda. Kalau DPR mau ngapain sekarang DPR ini? Nah, yang paling penting ini kan Kejaksaan Agung mesti menjelaskan ini MOU tadi dalam kaitan apa? Dapat mendapatkan informasi kah? Atau dalam kaitan penegakan hukum seperti yang tadi disampaikan. Kalau dalam kaitan dengan penegakan hukum itu sudah lama dilakukan tanpa harus dikasih tahu. Itu bisa kapan aja bisa dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan. Bahkan kalau mau, kalau kasus khusus, kejaksaan bisa minta izin dari pengadilan. Saya mau sadap dalam kaitan dengan kasus Kemendikbud itu ya, itu bisa aja, nggak masalah. Jadi hanya yang jadi problem ini tadi kan tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada hujan, kejaksaan melakukan MOU dengan 4 operator itu. Ada apa? Dan jelas dari sisi human rights ini mencemaskan, menakutkan. Loh, apa kok jangan-jangan informasi kami nanti semua disadap. Ya, ini bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan bisnis, persaingan bisnis, bisa saja ya, macam-macam lah ya. Jadi menimbulkan ketakutan. Oleh sebab itu butuh penjelasan. Dan pihak yang bisa menjelaskan itu adalah pihak Kejaksaan Agung. Dalam kaitan apa tiba-tiba melakukan MOU dengan 4 operator itu tadi. Kalau mau sadap, ya kita mau sadap ya silakan aja sadap.
Loh dia penegak hukum kok. Selama ini juga udah dilakukan saling sadap. KPK sadap kejaksaan, kejaksaan sadap KPK kayak gitu, Mas. Saling sadap. Kan? Saling sadap. Loh itu faktanya dong dulu. Enggak, pertanyaan saya, Komisi 3 DPR terus mau ngapain? Ya kita paling menanyakan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung, tolong jelaskan ini kepada publik. Itu yang paling penting. Nah, bertanya dijelaskan kemudian selesai. Tetapi siapa yang akan mengawasi penyadapan itu, kita bahas setelah jeda berikut ini.